pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakati, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Omnibus Law. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Safikri menjelaskan Omnibus Law adalah undang-undang yang dirancang untuk menangani masalah utama di suatu negara. Lalu menurut Audrey O'Brien pada tahun 2019, Omnibus Law adalah rancangan undang-undang yang mencakup banyak aspek dan telah digabung menjadi satu undang-undang. Kemudian menurut Bapak Presiden Joko Widodo, Omnibus Law adalah satu undang-undang yang telah merevisi beberapa undang-undang secara bersamaan, bahkan puluhan undang-undang pada Oktober tanggal 20 pada tahun 2019 di Jakarta. Omnibus Law. Apa yang teman-teman pikirkan pertama kali tentang kata Omnibus Law? Pasti banyak di antara teman-teman, bahkan saya pribadi, ketika mendengar kata Omnibus Law, yang pertama terbayang adalah demo. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pada tanggal 20 Oktober 2020, DPR mengesahkan adanya RUU Omnibus Law. Nah, di mana dalam perjalanan pengesahan ini tak luput dari yang namanya demo, baik dari mahasiswa, dari buruh, maupun dari masyarakat umum. Mereka berpikir bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap dapat merugikan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Sebenarnya, Omnibus Law bukanlah hal yang asing, sebab Presiden Joko Widodo pernah menyinggung soal Omnibus Law pada saat pidato perdananya pada saat pelantikan Presiden periode kedua. Beliau mengatakan ingin meningkatkan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan juga peningkatan produktivitas yang terangkum dalam Omnibus Law. Omnibus Law atau dengan nama lain Undang-Undang Sapu Jagat adalah regulasi yang digunakan untuk mengubah, mencabut, dan juga membatalkan undang-undang yang sebelumnya telah berlaku. Omnibus Law bisa juga dikatakan sebagai payung yang memuat berbagai substansi undang-undang. Selanjutnya, pengertian tata ruang. Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan. Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik di mana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang tertentu. Menurut Rappaport tahun 1980. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata ruang dapat diartikan sebagai penataan suatu wilayah yang ditempati makhluk hidup untuk melakukan kegiatan. Ruang yang dimaksud meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara yang di dalamnya terdapat tanah, air, sumber daya, udara, dan banyak lagi lainnya. RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi tentang penataan ruang dan perizinan. Dalam Omnibus Law terdapat beberapa undang-undang yang berdampak pada perizinan usaha, pengenaan sanksi lahan, investasi, serta proyek pemerintah, dan juga kawasan ekonomi dengan rincian subklaster seperti perizinan lokasi, lingkungan, bangunan gedung, maupun perizinan sektoral. Omnibus Law UU Cipta Kerja memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang. Dalam UU Cipta Kerja, kewenangan penataan ruang berada di dalam genggaman pemerintahan pusat. Ini dapat dilihat dari pasal 9 ayat 1 dalam UU Cipta Kerja yang berbunyi, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Ada beberapa highlight kami dalam membahas hal ini, yaitu 1. Berubahnya isi UU Tata Ruang pasal 1 ayat 2. Yang kedua, pasal 9 ayat 2 UU Cipta Kerja. Penghapusan pasal 10-11 UU Tata Ruang. Yang keempat, perubahan pasal 35 UU Tata Ruang.
Yang kelima, penghapusan pasal 49 sampai 54 dalam UU Tata Ruang dan berubahnya pasal 60 UU Tata Ruang. Yang pertama, pasal 1 ayat 32. Dalam UU yang lama tertulis izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dibersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, di dalam Omnibus Law telah diganti yang awalnya izin pemanfaatan ruang menjadi kegiatan pemanfaatan ruang. Perubahan ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap aturan selanjutnya. Yang kedua, pasal 9 ayat 1. Dalam UU yang lama tertulis penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Namun di dalam Omnibus Law telah diganti menjadi penyelenggaraannya oleh pemerintah pusat. Yang kelima, ada pasal 49 sampai 54. Dalam UU Tata Ruang ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Lewat UU Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dibabat habis alias dihapus dalam Omnibus Law. Yang keenam yaitu pasal 60. Dalam pasal 60, UU Tata Ruang, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Dalam Omnibus Law, klausul mengajukan tuntutan ini hilang dan berganti menjadi pengajuan keberatan. Yang ketiga, pada pasal 10 dan pasal 11 di dalam Undang-Undang Lama yang berisi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota berwenang untuk melaksanakan penataan pengawasan strategis di daerahnya, dihapus dalam pasal 10 dan 11 Omnibus Law, sehingga kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. Yang keempat, pada Undang-Undang Lama pasal 35, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi atau poin melalui penetapan peraturan zonasi. Dirubah dalam Undang-Undang Omnibus Law menjadi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, di mana persetujuannya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya ada pasal 69 sampai pasal 70. Di dalam UU Cipta Kerja mampu mengendalikan perubahan fungsi ruang yang tidak terkendali. Mengapa demikian? Karena ancaman negara kepada para pelanggar tata ruang menguat secara signifikan. UU Cipta Kerja jauh lebih keras ancamannya atau ketegasannya kepada individu yang melakukan perubahan fungsi ruang atau peruntukan tanah secara semaunya. Pasal 74. Dalam UU Lama, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melanggar aturan tata ruang berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari denda untuk individu pelanggar. Namun pada Omnibus Law, hukum denda bagi korporasi atau perusahaan yang melanggar aturan tata ruang ini dikorting menjadi hanya sepertiga saja. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar. Dampak peraturan Omnibus Law terhadap tata ruang. Yang pertama, ketentuan izin diganti menjadi kesesuaian. Dalam pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Tata Ruang disebutkan bahwa ada klausul izin pemanfaatan ruang. Namun di Omnibus Law diganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Hal ini berdampak pada peraturan selanjutnya, di mana pada peraturan sebelumnya adalah apabila terjadi pelanggaran maka terjadi pidana pelanggaran izin pemanfaatan ruang. Namun apabila terjadi pelanggaran di Omnibus Law yang sekarang menjadi pidana kesesuaian pemanfaatan ruang. Yang kedua, peran Pemda terbatas sehingga menimbulkan penurunan pendapatan anggaran di daerah. Salah satu konsekuensi penting dari pembatasan peran dan wewenang Pemda ini adalah penurunan pendapatan anggaran daerah. Sebagaimana yang disoroti oleh KPPUD atau Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, pengambil alihan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat menyebabkan Pemda tidak bisa mendapatkan retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha. Padahal retribusi ini adalah salah satu sumber PAD terbesar bagi Pemda.
Selain itu, besar kemungkinan Pemda juga enggan menjalankan fungsi pengawasan jika perizinan diberikan tanpa melalui kewenangan Pemda. Hal yang sama juga berarti bahwa perizinan lainnya seperti izin mendirikan bangunan yang juga menjadi salah satu PAD terbesar tidak akan bisa dilakukan oleh Pemda. Yang ketiga merupakan pembatasan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat 2 lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat secara transparan dan lengkap sebelum kegiatan dilaksanakan. Sedangkan pada pasal yang baru diubah menjadi keterlibatan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Pasal tersebut telah terjadi penyempitan masyarakat dalam AMDAL. Padahal unsur masyarakat sangat penting karena partisipasi masyarakat adalah dasar dari AMDAL dan merupakan kunci pengkajian lingkungan yang akurat dan efektif. Selain itu, pada UU Cipta Kerja juga menghapus pasal 26 ayat 4 yang berisi tentang pengajuan keberatan dari masyarakat terhadap dokumen AMDAL. Masyarakat mengajukan keberatan karena tidak sesuai dengan isi dari dokumen AMDAL, sehingga secara tidak langsung pemerintah tidak ingin mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Padahal keputusan yang dihasilkan pemerintah dapat mempengaruhi proyek yang terkait dan kualitas hidup manusia serta lingkungan yang ada di sekitar. Selain itu, di dalam Omnibus Law juga ada dampak yang dapat dikatakan positif. Di antaranya yaitu, yang pertama, RUU Cipta Kerja yang telah berhasil untuk mengatur dan menerapkan satu peta yang dituangkan dalam RTRW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan, terutama kawasan hutan. Dengan demikian, akan ada aspek kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Untuk itu, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital. Yang kedua, dalam UU Cipta Kerja ada regulasi baru terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kedepannya akan diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRW provinsi. Dan rencana zonasi kawasan strategis nasional akan diintegrasikan dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Jadi, yang diintegrasikan sebelumnya, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyusun rencana tata ruang kawasan strategis, menetapkan kawasan strategis, dan menetapkannya dalam perda. Dan sekarang, muatan rencana tata ruang kawasan strategis, provinsi, kabupaten, dan kota diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi, tidak banyak produk hukum lagi, sehingga acuannya menjadi sederhana.